Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pada kawan-kawanku terima kasih banyak yang sudah mengklik video kali ini. Kembali lagi dengan saya dan berada di channel kali ini. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas pemanenan, yaitu khususnya dalam proses budidaya tanaman. Dan sebelum pembahasan dan menuju pemanenan, nah ini ada tanaman cabai kita, yang dimana tanaman cabai kita ini rata-rata sudah pada mati, meskipun ada beberapa tanaman yang masih dipertahankan ya, dan masih menghasilkan cabai ya, tetap kita rawat karena harganya ya lumayan kawan-kawan. Dan di sela-sela antara tanaman cabai pun sekarang kita isi dengan tanaman cabai pula kan kawan ya. Ini tanaman cabai lombok ceplus kan, lombok ceplus atau istilahnya cabai lalap ya, buat makan gorengan semacam itu kan kawan. Nah, kita pilih varietas cabai yang jenisnya sebagai lalap karena cabai lalap itu dipanen pada waktu kondisi hijau. Jadi harapannya dengan kondisi yang semacam ini ya, untuk mengembalikan modal, untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Nah, kita diantara tanaman cabai ini itu kita tanami cabai rawit lalap ya kan kawan, semacam itu cabai lalap. Nah, jadi dipanen waktu hijau menjadikan salah satu harapan kami, karena kalau dipanen waktu hijau itu biasanya kemungkinan terserang penyakit antraknosa ya, patek lah kan semacam itu, terserang penyakit patek pada kondisi seperti musim hujan semacam ini ya. Itu menjadikan keunggulan ya si cabai ceplus ini kan kawan, cabai lalap ini, karena di waktu hijau itu biasanya patek menyerang tanaman atau buah cabai ceplus itu jauh lebih kecil kan kawan, dibandingkan model rawit semacam ini. Kalau rawit semacam ini biasanya ketika sudah mulai oranye itu nah baru kelihatan kan kawan, semacam itu. Tapi memang dari segi harga memang rawit semacam ini lebih mendominasi kan kawan. Nah, lalu kita akan membahas tentang pemanenan. Jadi pemanenan itu sendiri dilakukan ya setelah kita melalui proses ya, dari penanaman, perawatan hingga mereka mengeluarkan buah ya kan kawan, buah yang kita inginkan. Kalau cabai ya buah cabai semacam itu. Nah, pemanenan itu sendiri dilakukan seharusnya pada waktu yang tepat waktu, karena dengan waktu yang tepat nanti tanaman itu tidak mengalami istilahnya kendala lah ya kan kawan, dan sesuai lah, yang jelas buah atau hasil panennya itu sesuai dengan keinginan konsumen. Maka dari itu panenlah pada waktu yang tepat. Lalu yang kedua, cara yang tepat pula. Nah, cara yang tepat pula itu cukup penting ya untuk diperhatikan, karena nanti dampaknya pada si tanaman tersebut. Ya, contoh cabai itu kalau kita panennya di waktu yang tepat sudah mulai berubah warna ya, dan teknik pengambilannya pengambilan buah cabenya sesuai, itu nanti tanaman cabenya bagus-bagus kan kawan, dalam artian kondisinya masih dalam yang optimal lah ya untuk menghasilkan cabai. Tapi kalau tidak tepat, nah itu terkadang batang yang bagian atas ya, buah samping-sampingnya ikut patah kan kawan, semacam itu. Nah, jadi kalau patah otomatis ya cabenya terbawa ya kan kawan, yang seharusnya untuk dipanen
3 hari ke depan, nah itu jadi patah, lalu bunganya bisa rontok semacam itu kan kawan. Bunganya tidak menghasilkan buah ya, jadi malah patah batangnya itu kadang. Bahkan kalau tidak sesuai pun nanti dampaknya ya pada tanamannya itu akan melambat ya kan kawan dalam proses pemanenannya semacam itu. Yang jelas waktu yang tepat, teknik yang tepat ya, teknik yang tepat. Dan yang ketiga, selain itu juga dalam proses pemanenan itu yang diperlukan adalah lebih tepatnya perlakuan. Nah, perlakuan setelah pemanenan itu juga perlu diperhatikan. Mengapa perlu diperhatikan? Karena perlakuan setelah pemanenan itu nantinya terkait dengan daya simpan dari hasil panennya kan kawan. Ya, kalau cabai kayak gini itu biasanya kalau kami untuk perlakuannya kita setelah panen itu kita angin-anginkan kan. Jadi tidak kita tumpuk tapi kita angin-anginkan terlebih dahulu sebelum dikirim ke pengepul. Karena biasanya kalau kita tumpuk itu buah cabai itu masih mengalami respirasi ya, jadinya mereka masih berkeringat ya, mengeluarkan air ya kan kawan, atau berkeringat semacam itu. Nah, kalau ditumpuk dalam kurun waktu yang lama, nah itu nanti akan menjadikan buah cabenya itu busuk kan kawan. Nah, semacam itu. Maka dari itu biasanya kalau kami kita angin-anginkan lah kan kawan, semacam itu. Nah, jadi pada dasarnya pemanenan ada beberapa hal penting itu yang perlu diperhatikan dari waktunya, tekniknya, dan perlakuannya semacam itu kan kawan setelah pemanenan. Nah, semacam itu. Jadi enak lah ya, pada dasarnya paling tidak ada 3 itu kan kawan yang perlu diperhatikan. Akan tapi untuk tiap tanaman ya, tiap jenis tanaman ya, tiap jenis tumbuhan yang dibudidayakan kan kawan, itu pastinya waktu dan tekniknya bermacam-macam ya, perlakuannya berbeda ya antara satu jenis tanaman dengan tanaman yang lainnya. Ibarat kayak padi, nah dengan cabai kan pastinya beda perlakuannya. Kalau padi perlu dijemur ya setelah pemanenan, atau waktu panennya kan berbeda. Nah, kalau cabai itu biasanya selang 3 hari dipanen, tapi kalau padi kan sekali panen. Beda lagi nanti kalau kawan-kawan membudidayakan seperti tanaman sawi, pakcoy, nah itu kan dilihat dari segi fisiknya. Yang jelas paling enak kan kawan, kan perhatikan terlebih dahulu, yaitu satu dari segi waktunya, waktu pemanenannya, kedua tekniknya, dan ketiga perlakuannya semacam itu. Kalau untuk tanaman cabai yaitu parameternya, kalau untuk cabai rawit semacam ini itu kalau pemanenan parameternya satu, perubahan warna pada buah ya. Buahnya masih sebagian besar masih hijau ya, tapi ada 30% ataupun 40% sudah berwarna keoren-orenan. Nah, itu segera dipanen kawan-kawan. Semacam itu. Kalau tidak dipanen, warnanya akan kemerahan. Dan warna kemerahan itu menandakan cabai biasanya bobotnya berkurang kan kawan ya. Entah mungkin karena dari daging buahnya semakin menipis atau bagaimana, saya kurang mendalami semacam itu. Tapi kalau ditimbang kan kawan ya, cabai yang kondisinya merah itu bobot dari buah cabainya berkurang, dan di sisi lain konsumennya kurang suka ya, karena cepat busuk kan kawan, cepat busuk ya. Jadi daya tahan untuk disimpan itu semakin sedikit ya kan kawan, tidak lama seperti ketika kondisinya masih oren ya. Meskipun cabai rawit kondisinya sebagian masih ada yang hijau, adapun oren, nah itu kalau disimpan itu masih lama. Dan yang jelas buah dari cabai itu sendiri
itu makin lama akan berubah dengan sendirinya, berubah menjadi warna kemerah-merahan, dan puncaknya akan berubah menjadi warna yang merah semacam itu. Nah itu dari cabai ya kan kawan, semacam itu. Nah lalu itu untuk cabai rawit. Tapi kalau cabai lalap beda lagi. Cabai lalap itu kondisinya ya jangan sampai merah kan kalau bisa ya, mendekati arah buah cabai itu ke merah ya, semacam ya. Ini pastinya nanti tanamannya itu tumbuh seperti kayak tanaman cabai keriting kan kawan. Tumbuhnya seperti tanaman cabai keriting, daunnya juga kurang lebih hampir sama ya dari segi fisiknya kan. Tapi nanti kalau tanaman cabai ini, cabai lalap itu kalau kita panen, nah pemanenannya carilah buah cabai yang bentuk fisiknya besar kan kawan, yang mendekati buah cabai tersebut berubah menjadi kemerah-merahan semacam itu. Kalau sudah mendekati artinya buah cabai lalap itu sudah berada di titik maksimal ya untuk kita panen kan kawan ya, semacam itu. Nah kita ya saat ini ya, karena kondisinya yaitu kembali lagi kondisinya masih musim penghujan, penyakit patek, antraknos itu juga banyak. Nah itu kita berinisiatif untuk memperoleh hasil yang lebih lagi. Kita lakukan proses penanaman di antara tanaman cabai ini kan kawan. Meskipun cabai rawitnya ya dapat keuntungan sedikit ya kan kawan, meskipun harga jualnya mahal akan tapi keuntungannya ya memperoleh alhamdulillah ya, disyukuri meskipun tidak sebanyak yang tahun yang lalu. Nah kita berinisiatif untuk melakukan penanaman cabai di antara tanaman cabai ini kan kawan ya, salah satunya penanaman cabai rawit lalap kan kawan, semacam itu. Dan ini perlakuannya untuk pemanenannya berbeda dan harga jualnya pun ya alhamdulillah kalau untuk cabai kayak gini ya lumayan kan kawan. Hanya saja mungkin dari segi kelemahannya ya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memanennya, karena buah cabai rawit lalap itu biasanya kondisinya tidak sebesar dari buah cabai rawit kan kawan. Tapi kalau untuk ketahanannya saya rasa itu jauh lebih tahan, karena saya pernah lahan tanaman cabai keriting dengan cabai rawit itu kalau untuk dari segi ketahanannya malah tahan yang cabai keriting. Nah dan tanaman cabai rawit lalap ini sifatnya dari segi daun dan batangnya itu hampir sama dengan tanaman cabai keriting, dan saya rasa dari pengalaman itu saya pikir tanaman cabai rawit lalap itu jauh lebih kuat ya dibandingkan dari cabai rawit yang pada umumnya, semacam itu. Tapi kalau harga jual memang cabai rawit ini ya pada umumnya jauh lebih menggoda, lebih besar, lebih tinggi, dan jauh lebih banyak dibutuhkan semacam itu. Meskipun cabai rawit lalap pun ya banyak yang membutuhkan kan kawan, terus dibutuhkan, terus laku kan kawan ya kalau masalah rasa itu. Tapi ya tetap kita selalu mengusahakan yang terbaik lah, apapun itu tanamannya selalu mengusahakan terbaik. Yang penting pasar mau menerima gitu aja ya kita tanam. Oke kan kawan, itu dulu ya yang bisa saya informasikan mengenai tentang pemanenan. Semoga kan kawan bisa mengambil hikmahnya dari video kali ini dan meninggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.